Pemirsa, Anda kembali menyaksikan Special Report kinerja APBD DKI Jakarta periode Oktober 2025, masih bersama saya Dina Gurning, dan sesuai janji saya di segmen sebelumnya, saat ini kami sudah bersama dengan narasumber pilihan, yaitu Bapak Justinus Prastowo selaku Wakil Koordinator Staf Sus Gubernur DKI Jakarta. Selamat sore Mas Pras, apa kabar? Selamat sore Mbak Dina, kabar baik. Terima kasih atas waktunya bersama kami di CNBC Indonesia. Tadi kita sudah mendengar bersama-sama berkaitan dengan konferensi pers APBD DKI Jakarta periode kuartal ketiga atau periode Oktober 2025. Cukup banyak yang sudah diulas, yang sudah disampaikan. Tapi mungkin saya mau membahas sedikit atau dimulai dari pendapatan daerah yang sudah mencapai level 73,88% dengan pajak daerah yang menjadi penopang utama. Mungkin kalau dari Mas Pras sendiri, apa faktor di lapangan yang paling berpengaruh pada pencapaian penerimaan ini dan bagaimana pengelolaannya agar tetap konsisten hingga akhir tahun? Silakan Mas Pras. Ya, terima kasih Mbak Dina. Kalau update per hari ini sebenarnya sudah mencapai 81% bahkan. 81%. Tapi karena cut off kita kemarin 31 Oktober, maka masih seperti yang disampaikan tadi. Nah, kenapa kita bisa mencapai level pendapatan yang cukup baik? Waktu kami masuk ke sini membantu Pak Pram, beliau memastikan situasi ekonomi kondisinya sedang tidak baik-baik saja, maka pertama-tama kita mesti memikirkan bagaimana mensupport masyarakat dan pelaku usaha. Jadi alih-alih menaikkan pajak, waktu kami di sini Pak Pram mengarahkan untuk mengkaji insentif yang bisa diberikan. Maka waktu itu pertama kita lihat sektor paling terdampak adalah kalau di daerah HoReCa, hotel, restoran, dan kafe. Maka kami coba eksersis satu kebijakan relaksasi. Hotel yang harusnya membayar 10% cukup 5%. Restoran dari 10 menjadi 8%. Kalau kita monitor dalam sebulan, 2 bulan, ternyata justru malah pembayarannya stabil, bahkan meningkat. Artinya terjadi peningkatan kepatuhan justru karena pelaku usaha itu merasa diberi kepercayaan dan insentif. Lalu berikutnya kan sumber pajak yang terbesar juga PBB. PBB, betul. Nah, di DKI sebenarnya PBB 2025 naiknya tidak agresif, tetapi kita main pada volume, pada kuantitas. Kita melakukan penilaian periodik, jadi setiap tahun dilakukan penilaian, lalu penerbitan SPP itu lebih awal, memberi kesempatan masyarakat membayar lebih cepat, termasuk kita berikan diskon. Yang membayar lebih awal diberi diskon 10%, 5% dan sebagainya. Sehingga masyarakat juga merasa dihargai, diberikan reward. Nah, berikutnya kita melihat beberapa potensi yang selama ini belum tergarap. Di pajak reklame, beberapa pajak yang lain seperti pajak hiburan, kita juga melihat ada potensi baru. Kemarin misalnya rame-rame soal padel. Itu juga kita ajak untuk ngobrol para pelakunya. Kalau kami mempajaki, kira-kira Anda pengennya kapan, caranya seperti apa. Kapan? Nah, setelah ditanya ternyata mereka juga ada trust ke Pemprov DKI, kepada Bapenda. Nah, ini mempermudah kami. Jadi kami monitor, ternyata penerimaan pajaknya bagus, termasuk yang menjadi kunci adalah 3 bulan Pak Pram menjadi gubernur, kami melakukan MOU dengan Kementerian Keuangan, dengan Ditjen Pajak dan Ditjen Perimbangan Keuangan. Kerjasama, pemungutan pajak, pertukaran data informasi, dan ternyata itu efektif karena apa yang tidak bisa kami lakukan bisa dibantu pusat dan sebaliknya. Pusat pun terbantu dengan apa yang dilakukan oleh DKI. Kira-kira itu gambaran besarnya, Mbak. Oke, sebelum kita membahas berkaitan dengan lebih teknis lagi, kita olah data berkaitan dengan apa yang sudah disampaikan di konferensi pers tadi, saya mungkin ingin bertanya kepada Mas Pras begitu, yang juga mendampingi Pak Gubernur selama kurang lebih 7 hingga 8 bulan pertama sebagai Gubernur DKI Jakarta. Kira-kira kalau dari segi fiskal, apa yang akhirnya menjadi strategi utama dari Pak Gubernur yang juga mungkin dilaksanakan oleh Mas Pras berkaitan dengan optimalisasi kinerja fiskal di daerah? Ya. Kami memahami waktu masuk, bahkan sebelum resmi menjabat, Pak Gub membentuk tim transisi. Selama hampir 2 bulan kami bekerja dengan birokrasi, kami siapkan, kami identifikasi masalahnya, tantangannya apa, lalu kami buat roadmap-nya. Rekomendasi sudah kita berikan dan dieksekusi hari pertama begitu beliau menjabat. Kami siapkan 40 quick win, program prioritas dan sebagainya. Lalu untuk fiskal, beliau menyampaikan
kepada kami, kita bekerja seperti cara pemerintah pusat bekerja. Beliau kan menteri senior di Seskap. Saya kebetulan dulu di Kementerian Keuangan. Nah, kami ramu ini menjadi cara kerja di Pemprov DKI. Dan kita bersyukur mendapat sambutan yang bagus. Artinya, kalau dulu pendapatan berjalan sendiri, belanja berjalan sendiri. Sekarang kita bangun secara kelembagaan tradisi atau cara kerja yang kolaboratif. Dengan konferensi pers ini bukan soal konversinya, tapi proses untuk mencapai ke sana. Jadi sekarang itu di DKI orang Bapenda sangat biasa diskusi dengan orang-orang Bapenda atau dengan orang-orang dari dinas terkait belanja. Sehingga ada pemahaman, oh ternyata uang pajak yang dibayar masyarakat itu penting untuk dibelanjakan dengan baik. Dan sebaliknya orang Bapenda akan tahu, oh ternyata kalau saya mengut pajak lebih aktif, dapatnya banyak, manfaatnya juga besar. Nah itu yang kami bangun. Setelah itu Pak Pram, Pak Gub juga memberikan arahan. Kita nggak mungkin bergantung pada APBD saja kalau mau akseleratif. Maka beliau mengidentifikasi yang di luar APBD apa saja. Ada soal tata ruang, ada CSR, ada yang lain-lain, coba dikonsolidasikan. Lalu kira-kira bisa support berapa dengan cara seperti apa. Itu melahirkan reformasi perizinan di sini. Itu juga berdampak karena mulai banyak perusahaan swasta yang tadinya menunda membangun gedung, akhirnya mau karena ada kepastian. Nah, seperti lalu menjadi sinyal bagi kami, oh ternyata kalau kita responsif akan mendatangkan trust. Itulah kenapa balai kota dibuka, siapapun mau audiensi, lalu mau mengaporkan pengaduan, kami juga turun ke lapangan mendengarkan masyarakat, dan kelihatan sekarang secara fiskal, Pak Pram mengatakan, meskipun DBH kita dipotong 15 triliun, tidak boleh mengeluh. Karena justru ini opportunity bagi kita untuk melakukan creative financing, kira-kira seperti itu. Nah mudah-mudahan dengan kerangka berpikir seperti itu, membuat kami juga lebih sustain, dan juga bisa membantu warga Jakarta untuk mendapatkan apa yang menjadi hak mereka. Ini berkaitan dengan apa yang ingin saya tanyakan juga selanjutnya ke Mas Pras. Kita tahu bahwa pada saat ini tekanan fiskal atau TKD begitu ya. Seluruh daerah mengalami hal yang sama, Mas Pras. Semua wali kota, gubernur, kemudian juga hingga ke level yang di bawahnya juga semua mengeluhkan hal yang sama. Tapi kan kalau dari pemerintah pusat, tuntutannya adalah itu tadi seperti yang Mas Pras sampaikan, adalah harus tetap kreatif untuk mendapatkan pemasukan-pemasukan yang lain. Kalau dari Pemprov DKI Jakarta sendiri, selama mungkin 1 kuartal atau 2 kuartal terakhir, bagaimana menentukan prioritas belanja ini agar disusun, agar tetap bisa menjaga kualitas layanan publik di tengah tekanan fiskal ini sendiri? Ya, kami kebetulan sudah menyiapkan waktu di masa transisi, kita punya quick win, apa menjadi visi Pak Pram dan Bang Dul. Nah, Pak Pram mengatakan visinya adalah memutus mata rantai ketidakberuntungan. Beliau sudah mengatakan di awal, saya tidak ingin membuat proyek-proyek mercusuar yang grande, yang besar-besar. Saya akan melanjutkan apa yang bagus, merawat apa yang sudah ada. Tinggal memperkuat, menyempurnakan. Jadi fokus kepada keseimbangan antara menjaga orangnya, warga masyarakat, lalu fasilitasnya. Nah kalau di rekonstruksi, di mapping, cara berpikir Pak Pram kan begini. Orang supaya ekonominya meningkat harus dikonekkan dengan pusat-pusat ekonomi. Maka konektivitas menjadi mutlak. Mobilitas menjadi penting. Itulah kenapa beliau mengafirmasi Trans Jabodetabek. Subsidi atau bahkan gratis untuk 15 golongan plus rute yang diperluas. Selain mengurangi macet, juga memperluas akses. Ini prinsip atau prasyarat pertama. Yang berikutnya kan dukungan yang lain. Tidak hanya transportasi, tapi orang juga butuh mengurangi beban hidupnya. Apa contohnya? Air. Karena air menjadi kebutuhan dasar yang mahal di Jakarta. Maka PAM didorong memperluas cakupan layanan sampai ke level 85% mungkin di tahun depan dan 100% di 2029.
Dengan air minum yang lebih mudah dan murah, harapannya nanti ini akan mendukung rumah tangga yang lebih sustain. Ketika tidak kalah penting, aktivasi ruang publik. Orang kan hanya mikir kesehatan fisik, lupa kesehatan mental. Kalau orang menengah atas mungkin tidak masalah mencari hiburan untuk healing. Tapi masyarakat yang menengah bawah butuh itu. Maka aktivasi taman itu membawa pesan bahwa kondisi mental mesti diperhatikan. Publik harus disediakan ruang-ruang terbuka yang nyaman untuk berinteraksi secara sosial. Jadi fisiknya sehat, mentalnya sehat. Itu kan kerangka yang mau dibangun. Nah, di tengah-tengah itu lalu diisi bagaimana aktivasi, misalnya membangun mixed use. Bagaimana pasar dimodernisasi tanpa meninggalkan sifat tradisionalnya, tapi digabung dengan hunian. Bahkan kantor-kantor pemerintah sedang proses dibuat mixed use. Kantor kecamatan, kantor kelurahan. Supaya apa? Tidak hanya kantor, tapi di atasnya ada buat hunian, lalu bisa buat komersial. Artinya kita memberi kesempatan anak-anak muda yang sulit mengakses tempat tinggal, itu terfasilitasi. Termasuk aktivasi kota tua, pasar baru, dan lain-lain, itu kan bagian dari upaya untuk menumbuhkan sentra-sentra ekonomi kreatif baru. Jadi kerangkanya seperti itu. Nah, sekarang kami coba menjalankan itu dengan membuat beberapa prioritas. Yang harian tidak ditinggalkan, yang ngurusi macet, jalan berlubang, selokan mampet, dan lain-lain diperhatikan. Tapi yang strategik juga coba kami terus dorong dan koordinasikan, termasuk tentu dengan pemerintahan pusat. Oke. Beberapa upaya tadi sudah ada sampaikan, dimulai dari tadi penyesuaian, adaptasi, kemudian diminta untuk kolaborasi lintas sektor, kemudian tadi kalau dari segi ekonominya bagaimana membuat konektivitas ke pusat ekonomi dan juga meningkatkan kualitas hidup, begitu ya Mas Pras. Tapi di sisi lain untuk mengoptimalkan kinerja fiskal di daerah sendiri, mungkin secara spesifik di DKI Jakarta, tantangan apa yang paling besar yang dihadapi? Ya, kita kan punya visi menjadi kota global. Menjadi kota global butuh prasyarat-prasyarat. Pernah dihitung oleh salah satu lembaga internasional, kalau mau akseleratif, Jakarta butuh tambahan investasi 1.100 triliun. Tentu tidak bisa bergantung pada APBD saja. Maka kita mesti mengaktifkan beberapa instrumen yang bisa menopang itu. Itu yang kita pikirkan. Pertama, Pak Pram kan punya ide waktu kampanye dulu Jakarta Collaboration Fund. Itu sebagai bisnis hub yang nanti bisa mengkanalisasi keterlibatan swasta dan pemerintah. Saat ini sedang berproses kelembagaannya. Kami koordinasi dengan Kemenkyu dan Kemendagri. Mudah-mudahan bisa cepat. Yang kedua, menjajaki bagaimana municipal bond atau obligasi daerah itu bisa di-create. Karena Jakarta punya peluang dengan proyek-proyek besar yang ada, kita bisa mengaktifkan pendanaan-pendanaan yang lebih kreatif. Yang ketiga itu green sukuk atau green bond. BUMD kami cukup banyak dan juga punya proyek-proyek strategis. Itu juga kita optimalkan agar mereka bisa mendorong untuk mendapatkan investasi di sektor-sektor yang hijau atau terbarukan tadi. Itu dari sisi optimalisasi revenue-nya. Nah, kami juga menawarkan proyek-proyek di Jakarta ini untuk dikerjasamakan dengan swasta. Dan sekarang kemarin kita melakukan Jakarta Investment Festival dan kita mendapat atensi cukup besar dari internasional yang ingin terlibat di pembangunan Jakarta. Nah, sekarang sedang dalam proses business matching, lalu visibility study. Mudah-mudahan ini pun mengakselerasi dan mengisi tuntutan kebutuhan untuk akseleratif tadi. Tapi lagi-lagi prinsipnya adalah tidak boleh meninggalkan yang tidak beruntung. Maka bantalannya adalah tadi KJP, KJMU, Bansos itu dipertahankan, meskipun ada tekanan fiskal itu dipertahankan. Tapi kita juga harus menghitung dengan cermat. Nafas kita kan seberapa panjang. Betul. Nah, ini yang oleh Pak Gub diminta kita terus menyusun timeline, memonitor, mengevaluasi secara ketat, Mbak Dina. Oke, baik. Berarti selanjutnya pertanyaan saya adalah berkaitan dengan proyek multi-years dan juga yang pasti program prioritas yang tadi juga sudah disampaikan di konvers. Tapi jangan dijawab dulu Mas Pras, karena kita jeda dulu sejenak. Pemirsa, tetaplah bersama kami di